Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan secara ringkas tentang aturan semantik proposisional. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita. Aturan semantik proposisional. Jadi, jika terdapat suatu kalimat E dan terdapat suatu interpretasi I, maka untuk menentukan nilai kebenaran dari E, harus memperhatikan aturan-aturan semantik sebagai berikut. Yang pertama, aturan proposisi. Nilai kebenaran masing-masing simbol proposisi, yaitu P, Q, R, dan seterusnya, dalam kalimat E sama dengan nilai kebenaran yang diberikan oleh interpretasi I pada simbol proposisi tersebut. Ya, jadi kalau misalnya interpretasi I memberikan nilai true pada P, maka nilai proposisi P akan bernilai true. Begitu juga untuk jika interpretasi I memberikan nilai false kepada Q, maka proposisi Q akan bernilai false. Ya. Selanjutnya aturan true. Kalimat true akan bernilai true di bawah interpretasi I. Dan aturan false menyatakan kalimat false bernilai false di bawah interpretasi I. Selanjutnya aturan not atau aturan negasi. Jika terdapat suatu kalimat F, maka kalimat F jika bernilai true, maka dengan aturan not atau aturan negasi, kalimat F akan menjadi mempunyai nilai bernilai false. Ya, jadi akan memberikan nilai kebalikan untuk aturan not. Kemudian aturan N atau aturan konjungsi menghubungkan dua kalimat, misalkan kalimat F dan G, maka akan bernilai true jika kedua F dan G bernilai true. Ya, dalam hal ini penting diingat tabel kebenaran. Ya, tadi mulai dari negasi, jika terdapat suatu proposisi P, maka negasinya demikian. Misalkan proposisi P bernilai true, maka negasinya bernilai false. Jika proposisinya bernilai F, maka akan bernilai negasinya akan bernilai true. Begitu juga untuk konjungsi. Ya, dalam hal terdapat dua pernyataan P dan Q yang digabungkan dengan kata penghubung atau connective proposisi, ya, sebenarnya bisa juga dikatakan connective proposisi dan, ya, maka penulisan konjungsinya disimbolkan dengan seperti ini. Tabel kebenarannya, jika terdapat nilai true pada P dan Q-nya juga true, maka hasil konjungsinya true. Jika nilai kebenaran P adalah true dan nilai kebenaran Q adalah false, maka hasil konjungsinya adalah false. Jika nilai kebenaran P-nya adalah false, Q-nya true, maka hasil konjungsinya juga false. Dan bila keduanya false, maka hasil konjungsinya false. Ya, jadi dari tabel ini bisa kita lihat bahwa dengan konsep konjungsi akan menghasilkan suatu nilai kebenaran true jika dua kalimat tersebut bernilai true. Kemudian aturan disjungsi. Disjungsi ini bisa disebut juga dengan or atau bahasa Indonesianya atau, ya. Dilambangkan penulisannya seperti ini. Ya, tabel kebenarannya, jika terdapat kalimat P atau proposisi P yang bernilai true, Q-nya bernilai true, maka hasil disjungsinya bernilai true. Jika P-nya bernilai true, Q-nya bernilai false, maka disjungsinya adalah true. Jika P-nya bernilai false, Q-nya bernilai true, disjungsinya true. Dan jika keduanya false, maka disjungsinya adalah false.
Ya, dalam hal ini bisa kita lihat pada tabel kebenaran ini, jika salah satu proposisinya bernilai true, maka hasil disjungsinya akan bernilai true. Sebaliknya, jika keduanya bernilai false, maka hasil disjungsinya akan menghasilkan nilai false. Selanjutnya implikasi, ya. Tabel kebenarannya, jika proposisi P bernilai true, Q-nya true, maka implikasinya akan menghasilkan true. Jika pernyataan proposisi P bernilai true, Q-nya false, maka implikasi P maka Q, ya, implikasi itu juga bisa dibaca jika maka, ya. Jika true maka false akan menghasilkan false. Jika false maka true akan menghasilkan true. Jika false maka false akan menghasilkan juga true. Ya, hal ini penting diingat, tabel kebenaran ini. Kemudian kita lanjut kembali pada aturan semantik kita. Ya, jadi aturan N, konjungsinya bernilai true jika kedua F dan G bernilai true. Ya, kemudian aturan OR, disjungsinya bernilai true jika salah satu F dan G bernilai true. Aturan if then atau implikasi bernilai true jika F-nya false atau G-nya true. Ya. Jadi if false maka true akan menghasilkan nilai true. Jika F-nya false maka false akan menghasilkan nilai true. Tetapi jika true maka false akan menghasilkan nilai false. Selanjutnya kita lihat aturan if and only if atau ekuivalensi. Ya, ini bisa disebut juga dengan biimplikasi. Kalau yang tadi di sini aturan implikasi, yang ini adalah biimplikasi. Jadi ekuivalensi yaitu if and only if G bernilai true jika nilai kebenaran F sama dengan nilai kebenaran G. Ya, artinya F nilai kebenarannya true, G-nya true, maka akan menghasilkan nilai true. Jika F-nya true, jika F-nya false dan G-nya false, maka akan menghasilkan nilai kebenaran true. Ya, dan jika F dan G-nya berbeda nilai kebenarannya, maka akan menghasilkan nilai kebenaran false. Selanjutnya kita lihat aturan if then else. Nilai kebenaran dari kondisional if F dan G else H adalah sama dengan nilai kebenaran dari G jika F bernilai true dan sebaliknya jika F false, nilai kondisional tersebut akan sama nilai kebenarannya dengan H. Ya. Oke, kemudian kita lihat penentuan nilai kalimat logika proposisional. Ini masih berhubungan dengan aturan semantik. Untuk menentukan nilai kebenaran suatu kalimat yang kompleks, ya, jadi kalimat yang kompleks itu terdiri dari 2 atau lebih proposisi, ya, dan dihubungkan dengan penghubung proposisi, ya, atau berlaku aturan semantik di dalamnya. Maka suatu interpretasi maksud saya untuk menentukan nilai kebenaran suatu kalimat yang kompleks di bawah suatu interpretasi yang diberikan, maka langkah pertama adalah menerapkan aturan-aturan semantik untuk nilai kebenaran dari masing-masing komponennya. Ya, selanjutnya menerapkan aturan semantik yang sesuai untuk menentukan nilai kebenaran dari kalimat atau sentence tersebut. Jadi kita diberikan suatu kalimat not dalam kurung P or dalam kurung if Q dan P. Ya, jadi komponennya yang pertama itu adalah if Q dan P. Kemudian or, kemudian not. Di sini, ya. Jadi dengan interpretasi I-nya memberikan true ke P dan memberikan nilai false ke Q.
Jadi rincian penentuan nilai kalimat E dengan aturan proposisi, maka P bernilai true di sini. Dari ketentuan interpretasi ini, maka P bernilai true dan Q-nya bernilai false. Ya, kemudian kita lihat yang bagian di sini. Ya, dari dalam. Jadi if Q dan P, maka if true then false. Ya. Maaf, saya terbalik. If Q-nya false, berarti if false then true, maka akan menghasilkan nilai true. Ya. Diingat tadi tabel kebenarannya. Tabel kebenaran yang tadi sudah dijelaskan di awal. If false then true, maka akan menghasilkan nilai kebenaran true. Ya. Kemudian dengan aturan OR, P ini tadi sudah bernilai true. Maka P or true pasti dia bernilai true berdasarkan aturan OR atau aturan disjungsi. Kemudian dengan aturan negasi, ya, karena di sini negasi untuk semua kalimat di dalam kurung ini, maka negasi true akan bernilai false. Sehingga kalimat logika proposisional ini, ya, bernilai false di bawah interpretasi ini. Ya, sampai di sini diharapkan bisa memahami materi. Selanjutnya kita lihat kebalikan dari penentuan nilai kalimat. Jadi penentuan interpretasi dari kalimat. Ya, jadi kalau yang sebelumnya kita diberikan suatu kalimat tapi belum tahu nilai kebenarannya, maka dalam slide ini kita diberikan suatu kalimat yang sudah tahu nilai kebenarannya. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai interpretasi, ya, yang memberi nilai true ke kalimat E. Begitu ya. Jadi cara kerjanya kebalikan. Cara kerja penentuan interpretasi untuk kalimat yang diketahui nilainya. Jadi ini kan diketahui nilainya. Ini diketahui nilainya bergerak dari luar ke dalam. Kalau tadi kan dari dalam. Ini kita pertama sekali dari sini. Maka dalam hal ini untuk menentukan interpretasi ini kita bergeraknya dari luar menuju ke simbol-simbol proposisional pembentuk kalimatnya. Ya, jadi kalimat E-nya P, N dalam kurung, if not P dan Q bernilai true. Oke, kita lihat. Diketahui P, ini ya, diketahui P, N, if not P dan Q bernilai true. Maka dengan aturan N, jadi dari luar. Kalau tadi kan dari dalam, sekarang dari luar. Dengan aturan N, maka P bernilai true, harus juga ini bernilai true supaya menghasilkan ini. Ya. Kemudian dari A, ini A, dengan aturan proposisi A1 ini dia. Jadi memberikan nilai true ke P, ya, karena kita diminta untuk menentukan interpretasi. Kemudian dari B, ini dari B, dengan aturan if then, ya. If then, kita lihat ini if then, tapi hasilnya true. Maka berarti ini false then true, maka true. False then false, maka true. True then true, maka true. Ya, jadi ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan kalimat B ini menghasilkan nilai true. Kemudian dari B1, B2 dan B3, jadi dari sini dilihat kembali.
Bisa dilihat untuk aturan notnya B11 P bernilai true. Ya, karena di sini kan not P bernilai false. Berarti kebalikannya adalah true. Oke, Q bernilai true. Kemudian P bernilai true, Q bernilai false. Not P bernilai true, berarti P-nya bernilai false, ya. Q-nya bernilai true. Nah, selanjutnya, akan tetapi menurut hasil di A1 kembali kita lihat ke sini. P-nya harus bernilai true. Ya. Jadi P-nya harus bernilai true, maka yang memenuhi haruslah B21. Ya. Jadi kita cek P true, Q true. Oke, berarti true and if not P. Not P-nya berarti false. If false, then Q-nya tadi true. True. Ya. If false then true menghasilkan true. True and true menghasilkan true. Jadi benar nilainya adalah true untuk kalimat E. Ya. Demikian untuk penjelasan singkatnya. Terima kasih.